Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana trik cepat mengerjakan soal silogisme. Soal silogisme adalah soal yang sering keluar pada tes SKDTU CPNS, sehingga sahabat-sahabat sekalian harus membiasakan mengerjakan soal-soal seperti ini, terutama trik cepat dalam mengerjakannya, sehingga sahabat-sahabat sekalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal silogisme pada video ini, silakan sahabat-sahabat sekalian untuk mensubscribe dan mengaktifkan notifikasi launching sehingga sahabat-sahabat sekalian akan mendapatkan notifikasi di video kita berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe video ini. Saya doakan semoga sahabat semuanya diberikan kelulusan pada tes CPNS maupun tes P3K. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Premis yang pertama, semua yang melanggar aturan harus dihukum. Kemudian premis kedua, sebagian karyawan melanggar aturan. Jadi, A, semua karyawan harus dihukum. B, semua karyawan melakukan pelanggaran. C, sebagian yang dihukum bukan karyawan. D, sebagian karyawan harus dihukum. E, semua yang melanggar aturan adalah karyawan. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita bahas soal ini, silakan sahabat-sahabat sekalian untuk memilih kira-kira mana jawaban yang tepat atau jawaban yang benar. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sudah menentukan kira-kira mana jawaban yang benar, mari kita perhatikan bagaimana pembahasan atau trik cepat mengerjakan soal silogisme seperti ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini aturannya. Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Premis partikular ditandai dengan kata sebagian, beberapa, ada, sementara, atau tidak berlaku umum, artinya berlaku secara khusus. Kemudian premis plural ditandai dengan kata semua, setiap, seluruhnya, atau berlaku secara umum atau secara keseluruhan. Atau dengan kata lain, sahabat-sahabat sekalian, premis plural itu adalah premis umum, sedangkan premis partikular itu adalah premis khusus. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, untuk premis yang pertama ini ada kata semua, berarti ini adalah premis plural atau premis umum. Kemudian premis yang kedua, ini ada kata sebagian, berarti ini ada premis partikular atau premis khusus. Berdasarkan ketentuannya, apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulannya harus bersifat partikular. Sehingga dari kelima pilihan ini, yang A, B, dan E, ini sudah pasti bukan jawabannya sahabat-sahabat sekalian, karena A, B, dan E ini mengandung kata semua. Artinya, ketiga pilihan ini adalah premis plural atau umum, sedangkan berdasarkan ketentuannya, apabila salah satu partikular maka kesimpulannya harus partikular, sehingga jawaban yang benar kemungkinan hanya yang C dan D. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian bagaimana aturannya. Apabila kalimat penengah atau term maka predikat, kemudian subjek maka term atau predikat, kesimpulannya adalah subjek maka predikat. Baik sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat perhatikan. Di sini kalimat term atau penengahnya adalah melanggar aturan, sehingga kita hilangkan. Maka jawaban yang tepatnya adalah sebagian karyawan harus dihukum. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D. Baik sahabat-sahabat sekalian, harus sahabat-sahabat ingat, apabila salah satu premis bersifat partikular atau khusus, maka kesimpulannya harus bersifat partikular atau khusus. Sehingga apabila ada soal-soal seperti ini, maka sahabat-sahabat sekalian mengabaikan saja apabila ada pilihan jawaban yang masih bersifat umum atau plural, karena itu sudah pasti bukan jawabannya, karena yang benar itu hanyalah premis yang bersifat partikular. Oke sahabat sekalian, baik ke soal yang kedua. Semua penjahat tidak disenangi. Kemudian yang premis yang kedua, sebagian pejabat adalah penjahat, maka A, semua pejabat tidak disenangi. B, semua penjahat adalah pejabat. C, sebagian penjahat disenangi. D, semua penjahat tidak disenangi. E, sebagian pejabat tidak disenangi. Baik sahabat-sahabat sekalian, silakan untuk memilih kira-kira mana jawaban yang benar. Baik, kalau sahabat-sahabat sekalian sudah menentukan kira-kira mana jawaban yang benar, mari kita ingat kembali
bahwa sesuai dengan ketentuan pada soal yang pertama tadi, apabila salah satu premis bersifat partikular atau khusus, maka kesimpulannya harus bersifat partikular atau khusus. Sehingga dalam hal ini pilihan A, B, dan D yang masih berupa premis plural sudah pasti bukan jawabannya sahabat-sahabat sekalian. Sehingga jawabannya kemungkinan hanya C dan E. Mari kita perhatikan ketentuan berikutnya. Apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulan juga harus bersifat negatif. Premis negatif ditandai dengan kata tidak atau bukan. Kemudian kata term atau penengah dalam premis tidak ada pada kesimpulan. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, yang C sebagian penjahat disenangi ini juga masih bersifat positif. Sedangkan apabila salah satu negatif, bersifat negatif premisnya, maka kesimpulan juga harus bersifat negatif. Maka yang tepat itu adalah yang E, sebagian pejabat tidak disenangi. Artinya kesimpulannya ini selain dia bersifat partikular atau khusus, dia juga harus bersifat negatif. Ya, artinya dengan mengandung kata tidak. Maka jawaban yang tepat tadi adalah yang E. Baik, soal yang ketiga. Semua pemimpin memerlukan keahlian. Kemudian premis yang kedua, semua pemimpin membutuhkan bawahan. Jadi A, semua keahlian dan bawahan dimiliki pemimpin. B, sebagian pemimpin memerlukan keahlian dan bawahan. C, semua pemimpin memerlukan keahlian dan membutuhkan bawahan. D, sebagian pemimpin tidak memerlukan keahlian dan membutuhkan bawahan. E, semua pemimpin tidak memerlukan keahlian dan tidak membutuhkan bawahan. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita membahas bagaimana trik mengerjakan soal silogisme dengan tipe ini, silakan sahabat-sahabat sekalian untuk menentukan kira-kira mana jawaban yang benar. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sudah menentukan jawaban yang benar, mari kita perhatikan bagaimana pembahasan video ini. Pembahasan dalam soal-soal seperti ini. Apabila kedua premis bersifat umum, maka kesimpulannya harus bersifat umum. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, premis yang pertama ini adalah premis umum, ada kata semua. Kemudian premis yang kedua juga ada kata semua. Maka kesimpulannya juga harus bersifat umum, artinya mengandung kata semua. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, untuk pilihan B dan D ini ada kata sebagian, berarti dia bersifat khusus. Maka B dan D sudah pasti bukan jawabannya sahabat-sahabat sekalian. Sehingga kita hanya menentukan antara A, C, dan E. Kita perhatikan aturan berikutnya. Term atau kalimat penengah maka predikat, kemudian term atau kalimat penengah maka key, maka hasilnya adalah kalimat penengah atau term maka V maka key. Maka dalam hal ini kesimpulannya adalah semua pemimpin memerlukan keahlian dan membutuhkan bawahan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ke soal yang keempat. Jika Andi rajin berolahraga, maka tubuh Andi akan sehat dan kuat. Andi rajin berolahraga, maka A, tubuh Andi tidak sehat dan kuat. B, tubuh Andi akan sehat dan kuat. C, Andi rajin berolahraga untuk mendapatkan tubuh sehat dan kuat. D, jika Andi tidak sehat, Andi tidak rajin berolahraga. E, Andi sehat karena rajin berolahraga. Baik sahabat-sahabat sekalian, silakan pilih kira-kira mana jawaban yang benar. Baik, kalau sahabat-sahabat sudah menentukan pilihannya, mari kita lihat bagaimana trik cepat dalam mengerjakan silogisme dengan tipe ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam menyelesaikan silogisme dengan tipe soal seperti ini, kita bisa menggunakan modus fonen. Premis 1 misal predikat maka key, kemudian premis keduanya predikat, maka hasilnya adalah key. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, ini jika Andi rajin berolahraga, maka tubuh Andi akan sehat dan kuat. Andi rajin berolahraga, maka hasilnya adalah yang key, sahabat-sahabat. Maka tubuh Andi akan sehat dan kuat. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ke soal yang kelima. Jika Tono suka membantu orang lain,
maka Tono akan disenangi. Tono tidak disenangi. Maka A. Tono tidak suka membantu orang lain. B. Tono suka membantu orang lain. C. Tono tidak disenangi karena tidak suka membantu orang lain. D. Tono akan disenangi. E. Tono akan disenangi jika suka membantu orang lain. Silakan sahabat-sahabat sekalian, kira-kira mana jawaban yang benar? Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat sudah menentukan kira-kira mana jawaban benar, mari kita perhatikan bagaimana pembahasan soal dengan tipe seperti ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk menyelesaikan soal dengan tipe ini kita bisa menggunakan modus tollens. Premis 1, predikat maka key, kemudian premis kedua, negatif key. Maka hasilnya adalah negatif P atau negatif predikatnya. Ketika teman-teman di sini, jika Tono suka membantu orang lain, maka Tono akan disenangi. Tono tidak disenangi, maka hasilnya adalah negatif V. Artinya Tono tidak suka membantu orang lain. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian sahabat-sahabat sekalian harus diingat, apabila V maka Q, kemudian premis yang keduanya negatif Q, maka konklusi atau kesimpulannya adalah negatif V. Baik, ke soal yang kelima, yang keenam. Baik, di soal yang keenam, premis yang pertama, jika karyawan rajin bekerja, maka karyawan akan disenangi pimpinan. Jika karyawan disenangi pimpinan, maka karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Jadi, A. Jika karyawan mendapat gaji yang lebih besar, berarti dia disenangi pimpinan. B. Pimpinan akan senang dengan karyawan yang rajin bekerja. C. Jika karyawan rajin bekerja, maka karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. D. Jika karyawan disenangi pimpinan, maka karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. E. Jika karyawan disenangi pimpinan, maka karyawan pasti rajin bekerja. Baik sahabat-sahabat sekalian, silakan untuk memilih mana kira-kira jawaban yang benar. Baik, kalau sahabat-sahabat sekalian sudah menentukan kira-kira mana jawaban yang benar, mari kita perhatikan bagaimana pembahasan soal dengan tipe seperti ini. Baik, untuk soal tipe seperti ini, kita bisa menggunakan modus silogisme. Premis pertama, predikat maka Q, atau P maka Q, kemudian premis 2, Q maka R. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah V maka R. Perhatikan sahabat-sahabat sekalian, jika karyawan rajin bekerja, maka karyawan akan disenangi pimpinan. Kemudian jika karyawan disenangi pimpinan, maka karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Maka kesimpulannya adalah jika karyawan bekerja, maka karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan memberikan beberapa trik mengenai silogisme yang harus sahabat-sahabat ketahui. Tapi sebelum saya menyampaikan bagaimana trik-trik yang harus diketahui dalam silogisme, sahabat-sahabat sekalian yang belum mensubscribe video ini, silakan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Dan saya mendoakan semoga sahabat-sahabat yang telah mensubscribe video ini dan sahabat semuanya diberikan kelulusan dalam tes CPNS maupun P3K. Baik sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa aturan dalam silogisme. Ada beberapa silogisme yang tidak dapat disimpulkan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, apabila kedua premis bersifat partikular atau khusus, maka premis tersebut tidak dapat disimpulkan. Contoh, sebagian guru akan pergi mengikuti pelatihan kurikulum ke Bandung. Kemudian, premis yang kedua, sebagian guru SMP Negeri 21 akan pergi mengikuti pelatihan kurikulum. Kesimpulan, sebagian guru SMP Negeri 21 akan pergi ke Bandung. Ini juga masih menjadi pertanyaan atau tidak bisa disimpulkan sahabat-sahabat sekalian, karena kedua premis ini adalah bersifat partikular atau sebagian. Karena walaupun sebagian guru yang ikut pergi ke pelatihan kurikulum ke Bandung, bisa jadi SMP 21 ini semuanya juga mengikuti. Tapi karena di sini bersifat partikular atau keduanya bersifat khusus, maka tidak bisa disimpulkan. Kemudian yang kedua, apabila kedua premis bersifat negatif, maka premis tersebut juga tidak bisa disimpulkan. Contoh, tidak ada manajer perusahaan yang bodoh, Pak Andi bukan manajer perusahaan. Kesimpulan, Pak Andi bodoh. Ini juga masih menjadi pertanyaan atau tidak bisa disimpulkan, karena bisa jadi walaupun Pak Andi ini bukan manajer perusahaan, tapi dia orang yang cerdas. Sehingga apabila kedua premis bersifat negatif, maka premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Kemudian yang ketiga, jika satu
premis bersifat partikular dan satu premis bersifat negatif, maka premis tersebut juga tidak bisa disimpulkan. Contoh, sebagian siswa tidak belajar di rumah. Andi tidak belajar di rumah. Kesimpulan Andi bukan siswa ini juga masih menjadi pertanyaan atau tidak bisa disimpulkan, karena walaupun Andi tidak belajar di rumah, bisa saja Andi adalah seorang siswa. Baik, yang keempat, predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan predikat pada premis. Contoh, merpati adalah burung. Kemudian premis yang kedua, kakak tua bukan merpati. Kesimpulan, kakak tua bukan burung. Ini juga menjadi pertanyaan atau tidak bisa disimpulkan. Karena kenapa predikatnya tidak konsisten? Harus tidak konsisten. Predikatnya tidak konsisten. Di sini merpati, kemudian yang kedua membahas tentang kakak tua, sehingga ini juga tidak bisa disimpulkan. Kemudian yang kelima, term atau antara atau pembanding. Kalimat pembanding harus bermakna sama, tidak boleh bermakna ganda. Contoh, bintang adalah benda langit, kemudian Aquarius adalah bintang. Kesimpulan, Aquarius adalah benda langit. Ini juga menjadi pertanyaan atau masih dipertanyakan, sehingga tidak bisa disimpulkan, karena bintang ini selain bermakna sebagai benda langit juga bermakna sebagai Aquarius, sehingga dia bermakna ganda, sehingga hal ini juga tidak bisa disimpulkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah tentang materi silogisme. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mensubscribe video ini. Saya doakan semoga sahabat-sahabat sekalian diberikan kelulusan pada tes CPNS maupun P3K. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.